Dokter Yanti, sekarang saya bawa kopi. Wah, salah jurusan, saya bilang gitu. Mbak Vita, kalau bawa kopi saya salah jurusan. Saya nggak pernah minum kopi. Waduh, jangan-jangan saya dirawat lagi, nggak berani. Tapi ada satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Jadi karena dibilang ganoderma, ya mana produknya? Nggak lama-lama, karena saya merasa tertantang ingin mencoba si ganodermanya. Punya aduk, kopinya diminum, tapi tetap karena saya pernah dirawat gara-gara asam lambung, jadi saya nggak berani minum 1 cangkir, saya hanya minum sepertiga cangkir, saya seruput gitu aja, terus keinget, aduh kok nanti malam muntah-muntah mual lagi, aduh lambung saya kembung lagi, saya bakal dibawa lagi ke rumah sakit, no way, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih sama keluarga saya, bilang tolong minum karena kopinya mahal nih, saya bilang gitu. Saya belum tahu harganya waktu itu, ya. Tapi begitu Mbak Iswita pulang sampai malam, saya kok aman ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nyaman aja lambung saya. Oh nggak, iya, ini berarti barangnya bagus. Langsung saya ambil kesimpulan seperti itu. Besoknya saya langsung minum 1 bungkus pas adik saya lagi pada ngumpul. Oh, adik saya bukan penikmat kopi, pemadat kopi. Ibu saya juga pagi sore minum kopi. Jadi saya bilang pada ngumpul di sini, nih saya punya kopi nih, kopi sehat, ada ganoderma, bla bla bla, saya ngomong seperti itu. Adik saya nggak ada yang tertarik. Weh, Mbak, sorry, saya sudah minum kopi yang dari dulu saya nggak mau pindah ke lain hati, kopi A. Yang satu lagi bilang saya kopi tobruk, nggak main yang lain. Saya bilang, masalahnya ini kopi sehat. Silakan kalau kamu mau minum kopimu terserah, saya bilang gitu. Tapi, hai kecil, yang si kecil itu kan punya kesemutan di tangan kirinya. Sudah MRI, sudah CT scan, nggak ada apa-apa katanya. Masih aja kesemutan. Nggak ada salahnya coba. Kalau nggak coba, ya nggak ngerasa, nggak ada kesembuhan di sana. Tapi kalau coba, siapa tahu. Cuman kita nggak tahu kan siapa yang cepat, siapa yang lambat, siapa yang diberikan detox, siapa yang tidak. Kita mana tahu urusan itu, kan itu urusan Tuhan. Jadi saya bilang sama adik saya, tolong minum ini untuk apa, kesemutan kamu. Tapi kamu yang biasa biarkan, gitu, ya. Nah habis itu yang kedua saya bilang, kamu ada kencing manis, kamu ada prostat, pipismu lama, minum, saya bilang gitu, nggak ada salahnya, kopi tubruknya silahkan kamu minum. Nah singkat cerita, adik saya, mungkin saya pernah bikin voice note ya tentang kesaksian untuk jadi saya bikin voice note tentang apa? Tentang kesaksian adik saya. Jadi adik saya kalau pipis itu lama sekali di kamar mandi ya, jadi dia kayak selang kan, pipis kan kayak silang ya, lewatnya kayak selang gitu, diameternya 2 cm yang hanya bisa dilalui air kencingnya itu hanya 1 cm. Jadi lama nungguin seperti itu ya. Nah 4 hari dia minum kopi ganoderma ini, kopi sehat juara ini, dia lapor saya, Mbak kok sekarang pipis gue lancar ya, apa gara-gara kopi lo? Dia bilang gitu. Nah terus saya bilang, ya nggak tahu, yang punya barang-barang kamu kok janaknya ke saya bilang gitu kan. Jadi ya udah perhatiin aja deh, saya bilang seperti itu. 2 hari dia balik lagi, Mbak kenapa pipis gue sekarang macet lagi katanya. Nah kok nanyanya ke aku? Ya evaluasi lah. Tapi dia akhirnya diam, teman-teman semua. Dia diam kenapa? Dia kayak mikir gitu loh. Dia seperti dia mikir, kemudian Mbak kayaknya kopi lo deh. Karena 4 hari gue minum, bagus. Gue berhenti minum, gue lupa. Gara-gara kemarin 2 hari gue sibuk kerja, gue lupa, mampet lagi. Ya udah evaluasi kalau gitu, lihat minum lagi aja, saya bilang gitu, simple kan, lu tinggal minum aja. Habis itu 2 hari lagi dia balik di hari ketiga, Mbak bener, ini gara-gara kopi lo. 4 hari gue minum, gue lancar, 2 hari gue lupa, gue mampet lagi, 2 hari lagi gue cuma minum setengah bungkus, lancar lagi. Nah keluarga saya Mbak, belum ada 1 minggu saya 1/3 gelas saya merasakan manfaat dari ganoderma, saya jadi bisa minum kopi. Ini juga sekarang juga ada kopinya sebelah saya. Kemudian adik saya yang kedua juga dalam waktu 4 hari, 6 hari belum nyampe udah bisa merasakan manfaatnya. Kok nggak ada cerita deh. Saya minta Mbak Vita datang. Mbak Vita tolong bawakan 9 box. Kok banyak Dokter Yanti? Ya, saya 3 box. Kenapa 3 box? 1 kotak kopi itu cuma 20 saset. 1 bulan itu 30 hari. Kenapa kita hanya minum selama 20 hari? Kan harusnya 1,5 box. 1,5 box lagi udah kepikiran nih saya, A, C, B, C, seperti itu. Adik saya 2 ambilkan, saya beri ada 3. Jadi artinya ada 9 kotak. Karena saya kepingin Mbak Vita menjelaskan marketing plan.
Jadi baru aja Mbak Vita taruh pantat, saya udah langsung lapor, Mbak Vita, ini saya udah minum begini, adik saya begitu. Nah, sekarang saya udah deh, nggak usah cerita tentang produknya saya udah yakin. Nggak gampang meyakinkan saya yang dokter gitu kan. Dokter susah diyakinkan, apalagi ini kopi. Bagaimana kopi bisa menyehatkan, bagaimana kopi bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi ini menarik karena saya alami gitu loh ya. Jadi itu yang saya bilang, nggak usah cerita tentang produk knowledge, saya sudah paham. Sekarang cerita marketing plan-nya seperti apa, bagaimana sistem pemasarannya, itu yang saya kepengen tahu gitu. Karena apa? Karena boleh jadi orang di luar sana, apalagi teman-teman saya yang dokter ya, itu ada 1-2 mulut yang mengatakan, saya nggak pernah prospek teman saya yang dokter sampai di bulan kedua. Kenapa? Daripada saya diomonginnya begini, Yanti, lu dari UI lu malu-maluin, masa lu nawarin kopi yang katanya bisa menyembuhkan? Oh no way, saya nggak mau. Jadi di awal tuh saya nggak pernah menceritakan program ini kepada teman-teman saya yang dokter. Jadi saya cari teman SD, saya tanya sama Mbak Vita, tolong jelasin bagaimana pemasarannya. Oh, Dokter Yanti harus membangun jaringan penikmat kopi komunitas. Oke, komunitas itu artinya seperti apa? Ya, misalnya Dokter Yanti ada komunitas. Oh, saya bangun terus. Jadi jalur saya yang pertama teman SD, jalur kedua teman SMP, jalur ketiga teman SMA, jalur keempat kecuali dokter. Saya soal marketing plan nggak pernah teliti. Tapi saya yakin kalau produk bagus, perusahaannya besar, di situ saya bisa berharap. Ya, yang pertama dari dulu memang saya senangnya bagaimana cara menyehatkan orang lain. Karena apa? Karena berobat ke dokter itu mahal. Jadi gimana caranya kita dengan apapun juga di luar sana kita bisa sehat. Itu yang ada di kepala saya. Gimana caranya menyehatkan orang lain. Dan orang lain di luar sana beli. Boleh sekali mereka nggak suka. Oh, multi level begini, begitu A, I, U, E, O. Justru saya pribadi ya, saya berterima kasih kalau ada produk bagus dipasarkan dengan multi level marketing. Kenapa? Karena hanya dengan produk bagus dengan multi level marketing, ada repeat order yang kencang, pasti order yang bagus. Dengan multi level kita bisa dapat produk gratis.